Sorotan publik kembali tertuju pada konflik yang menyeret Insanul Fahmi setelah istri sahnya, Wardatina Mawa, disinggung secara tajam oleh kuasa hukum Inara Rusli, Lechmanan. Reaksi Fahmi sempat dinilai terlalu tenang, namun ia kemudian memastikan langkah hukum telah diambil. Melalui pernyataan di media sosial, Insanul Fahmi mengungkap bahwa tim kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Lechmanan agar polemik tidak semakin melebar dan rumah tangganya tetap bisa diperjuangkan. Polemik ini bermula dari tudingan Lechmanan yang menilai Mawa memanfaatkan situasi demi popularitas dan keuntungan finansial sebagai content creator. Ia bahkan mendesak agar status pernikahan segera diperjelas agar tidak menjadi konsumsi publik. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras hingga berujung somasi. Hingga kini, konflik masih menjadi perhatian netizen yang budiman yang menunggu perkembangan lanjutan dari kedua pihak terkait. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lama juga ini kelarnya drama ini. Dalam perkara yang melibatkan Inara, Insanul, dan Mawa, publik bukan cuma melihat konflik, tapi juga melihat bagaimana orang dewasa bersikap saat emosinya sedang tinggi. Ketika seseorang pengacara merendahkan orang lain dengan kalimat seperti yang gak berguna ya tinggalin. Itu mungkin terdengar seperti membela klien, tapi secara etika, pembelaan tidak harus menjatuhkan martabat orang lain. Profesionalisme justru diuji saat kita bisa tegas tanpa menjatuhkan. Membela itu tidak sama dengan menghina, Pak. Argumennya bisa tajam, tapi ingat harus berkelas. Menang opini dengan menjatuhkan orang lain bukanlah kemenangan yang elegan. Jika laporannya dicabut atas dasar sayangnya si Inaroh, itu hak pribadi. Kalau memang Insanul dan Inara merasa cocok ya silakan dilanjut. Tapi satu hal yang perlu diingat, perempuan yang memilih pergi dari suami yang sudah berkhianat itu bukan kalah, justru sedang menjaga harga dirinya. Mawa tidak kehilangan, dia hanya tidak mau bertahan di tempat yang mengkhianati komitmen. Setia itu pilihan, berkhianat juga pilihan. Dan orang yang memilih pergi dari pengkhianatan itu bukan lemah, dia tahu nilainya. Episode baru drama rumah tangga Mawa, Insanul, dan Inaroh. Sekarang datang dari kuasa hukum Insanul yang bilang kalau ada inisial FRS sebagai dajjal karena menghasut perceraian. Mau tanya nih Pak, emang kalau orang yang berselingkuh bukan sifat seorang dajjal? Kalau misalnya berselingkuh terus berdalih bahwasanya nikah siri tanpa sepengetahuan istri sah, emang itu bukan sifat dajjal? Mending ya Pak, lu fokus aja cari bukti bahwasanya Insanul dan Inaroh pernah menikah siri. Atau lu pikirin deh gimana caranya biar hukuman dari klien lu nanti nggak gede-gede amat waktu di persidangan. Karena kan ini kasusnya perzinahan. Kalau lu nggak bisa cari jalan keluar atau minimal ngatasin permasalahan klien lu, mending lu mundur. Gak usah ngata-ngatain orang dajjal, karena yang saya tahu dajjal yang sesungguhnya adalah mengkhianati rumah tangganya karena kenikmatan sesaat. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak cincong. Mending kau keluarkan aja bukti bahwa Insanul dan Inaroh pernah nikah siri. Dan gak usah usi-usi lagi istri sah, karena dia juga udah pengen pisah. Bye. Fahmi, kau itu jangan nyalain orang. Salahkan perselingkuhan kau. Video yang beredar 2 jam itu, nggak usah kau bilang sama orang itu pengadu domba lah, perusak rumah tangga orang lah, pahlawan kesiangan lah. Mereka itu berteman, bersahabat. Jadi wajar ya kalau ada seorang sahabat ya yang memperingati atau menasehati sahabatnya yang lain. Wajar, itu wajar. Semua sahabat akan melakukan hal itu. Jadi kok nggak usah coba-coba mengalihkan isu, menyalahkan orang lain, fly victim. Salahkan kau sama si Inaroh. Makanya jangan kau bawa-bawa agama kalau kau pengen punya istri 2. Jangan. Agama nggak mengajarkan seperti itu. Agama mengajarkan kalau kau menyakiti hati istrimu,
kau nggak mencium bau surga. Itu ini kate-kate karena merasa diri sudah mau hijrah dekat sama toko-toko agama. Mulai ngadi-ngadi sifat kau. Sekarang nyalahin orang, gak usah nyalahin orang kataku. Insan kita nggak habis-habis ya orang kau salahi ya, nggak habis-habis orang yang kau fitnah, nggak habis-habis orang yang kau tuduh. Yang dulunya kau bilang abang-abangnya si Mawa yang ngasut Mawa ya kan, sampai orang tua Mawa ngasut Mawa. Sekarang kau bilang pula diduga Virus Arafik yang ngasut si Mawa ya. Gak pernah kau berkaca dari kesalahan kau, gak pernah kau introspeksi diri dari kesalahan kau. Bujanginam, gak sempurna kau bujanginam. Gak ganteng kau, gak tajir melintir, gak kaya kau, yang gak ahli surga kau. Ya, gak paham kau agama ya. Aku kasih tahu sama kau. Kau nyalahin orang ya kan, fitnah orang, seolah-olah orang yang ngasut si Mawa. Seakan-akan kau itu gak punya kesalahan. Seakan-akan kau itu nggak pantas untuk disalahkan. Sikit-sikit kau oper ke sana kesalahan orang, sikit-sikit kau oper ke sini, sikit-sikit gara-gara ini, sikit-sikit ini ngasut, sikit-sikit ini karena hasutan ini. Bujang, nampak kali hidup kau penuh dengan hasutan. Mawa itu pintar, ya. Tanpa dihasut pun udah tahu, ya. Mana yang baik, mana yang benar. Nggak kayak kau. Kau yang dihasut, biar kau. Yang pertama kau dihasut sama pengacara kau yang mulutnya lambe turah itu, ya kan. Baru istri siri kau yang kemarin yang udah kau tawa. Jadi ku kasih tahu sama kau ya, kau nggak sempurna ya, kau juga ladang kesalahan ya. Manusia kau, bukan nabi, bukan Tuhan. Asep, gue mah kagak habis pikir sama cara mikirnya lu. Meskipun kadang-kadang gue mikir juga lu bisa mikir apa kagak. Ya bawa kenapa-napa, giran urusannya si Iro sama si Anul, lu kate kagak mau masuk ke ranah itu. Buju buset, giran urusannya si Anul sama binisanya, kenapa lu campurin? Kan jelas-jelas kalau si Anul sama binisanya bukan urusannya lu. Ini konsepnya biji mani. Asep, ini mah setahu gua ya. Setahu gua ini mah. Meskipun gua kagak tahu lu tahu apa kagak gitu. Pengacara yang baik dan benar itu seharusnya menjadi penengah dari sebuah konflik untuk meredakan situasi yang semakin hari semakin memanas. Lu mah malah sebaliknya. Jadi pengacara ini kompor bener. Kalah mama yang gibah sambil nyari kutu sama lu. Lu mah banyak nyampurin yang bukan urusannya lu. Masalah malah dibuat panjang kali lebar sama dengan luas. Kagak habis pikir aja, gue mah malu. Ya bukan kenapa-napa ya sih. Makin hari omongan lu tuh makin ngelantur. Kalau omongan lu makin ngelantur, nanti bisa menyinggung mama berdaster dunia persilatan. Ya bukan kenapa-napa. Kalau mama berdaster udah turun tangan, apalagi lapor PBB, urusannya bisa panjang. Ya bukan kenapa-napa. Dari omongan lu aja, ada banyak delik aduan. Bahkan ada konsekuensi hukum pidana yang bisa diterapkan sama lu. Bahkan ada pelanggaran kode etik profesi advokat yang lu lakui. Makanya udah mingkem aja dah. Kalaupun mau, lu urusin si Iro aja. Lagian Asep, kagak perlu repot-repot nyuruh si Anul buat ninggalin bini. Kagak perlu repot-repot. Mendingan si Anul mah urusin aja si Iro. Fokus sama Iro aja. Coba kenapa-napa sekarang aja Binisa udah nyerein si Anul. Itu sebagai langkah antisipasi biar kagak merepotkan si Anul, biar kagak mengganggu waktu senggang dan waktu luang si Anul dan si Iro. Makanya Binisa berinisiatif langsung melakukan gugatan cerai. Kelar urusannya.